Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soli dan Soliha, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelumnya mari kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu agar Allah meridhoi kita untuk materi pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Soli dan Soliha, hari ini kita akan belajar tentang kebahasaan dari teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang diperdengarkan ataupun yang dibaca. Indikator untuk pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, mengidentifikasikan kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks eksposisi, dan yang kedua adalah menentukan kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks eksposisi. Adapun karakteristik peserta didik yang Ustazah harapkan pada pembelajaran hari ini yaitu kalian bisa fokus dan antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Dalam sebuah hadis mengatakan bahwa Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Hal ini berdasarkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Nah, Soli dan Soliha, kali ini kita akan membahas tentang kebahasan teks eksposisi. Ruang lingkup dari kebahasaan teks eksposisi yaitu adanya afiksasi, kata, frasa, yang terdiri atas frasa nomina dan frasa verba, dan kata hubung yang terdiri atas konjungsi sebab, akibat, dan lain sebagainya. Kebahasan yang pertama adalah afiksasi. Afiksasi berasal dari kata afiks yang artinya adalah imbuhan. Sedangkan afiksasi berarti pengimbuhan atau kata-kata yang sudah mendapatkan imbuhan. Contohnya adalah letus. Letus merupakan sebuah kata dasar yang belum mendapatkan imbuhan. Ditambahkan dengan kata an. Nah, an di sini merupakan afiks. Jadi, jika disatukan, letus dengan an akan berubah menjadi afiksasi, menjadi letusan. Kebahasan yang kedua adalah kata. Kata merupakan satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri. Terjadinya morfem tunggal. Contohnya adalah batu, rumah, dan datang. Atau golongan morfem tertentu. Contohnya adalah pejuang, Pancasila, dan Maha Kuasa. Dengan kata lain, kata di sini adalah morfem yang memiliki arti. Selanjutnya adalah frasa. Frasa merupakan gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif atau bukan kata kerja dan tidak berkaitan dengan predikat. Contohnya adalah gunung tinggi. Gunung tinggi merupakan dua kata. Ada kata gunung dan kata tinggi. Masing-masing memiliki arti yang berbeda. Namun, jika disatukan, maka akan berubah artinya menjadi gunung yang tinggi, ya. Nah, frasa di sini bukan merupakan kalimat karena tidak menunjukkan adanya subjek atau pelaku, tidak menunjukkan adanya predikat atau kata kerja, dan tidak menunjukkan objek. Nah, Soli dan Soliha, tadi kan sudah dijelaskan ya pengertian dari frasa. Sekarang, frasa memiliki jenis. Jenisnya ada yang disebut dengan frasa nomina
dan ada juga yang disebut dengan frasa verba. Frasa nomina adalah frasa yang terbentuk dari dua atau lebih yang unsur intinya adalah kata benda. Jadi ingat ya, kalau nomina itu adalah kata benda. Contohnya, yang menduduki unsur subjek. Gunung betung meletus. Nah, ada dua kata, gunung dan betung. Jika disatukan menjadi gunung betung meletus. Ini adalah subjek. Apa yang meletus? Berarti gunung betungnya, pelakunya. Yang kedua contohnya adalah rambut keriting adik dicukur. Nah, rambut siapa yang dicukur? Rambut keriting adik. Itu adalah menunjukkan sebagai subjek. Sekarang, jika frasa nomina menunjukkan unsur objek, contohnya adalah adik membeli bola kaki. Nah, bola kakinya di sini adalah sebagai benda, objeknya yang dibeli adik. Atau Butika memakan soto ayam. Nah, yang menjadi objeknya adalah soto ayam. Nah, sekarang kita membahas tentang frasa verba. Verba berarti ada yang menunjukkan kata keterangan atau adverb dan ada yang menunjukkan predikat atau menduduki unsur gramatikal. Ya. Nah, frasa verba di sini adalah frasa ini terbentuk dari sekumpulan kata yang pembentukannya adalah kata kerja. Beda ya dengan frasa nomina ya. Kalau frasa nomina tadi adalah kata benda, sedangkan kalau frasa verba adalah kata kerja. Nah, frasa verba dibagi menjadi dua. Ada yang menduduki unsur gramatikal sebagai predikat dan ada yang menduduki unsur adverb atau keterangan. Contohnya yang menduduki unsur adverb adalah aku turut berbahagia atas juara yang kamu dapatkan. Nah, berbahagianya di sini adalah keterangan suasana. Yang kedua, aku turut bersedih atas kepergiannya. Bersedih di sini adalah keterangan. Terus kemudian perlombaan akan segera dimulai. Itu juga menunjukkan keterangan waktu. Nah, selanjutnya adalah frase verba yang menduduki unsur gramatikal atau predikat. Contohnya adalah buku latihan bahasa Indonesia belum dikembalikan oleh Ustadz dan Ustazah. Nah, dikembalikannya di sini adalah predikat atau kata kerja. Yang kedua, ayah memancing ikan di sungai. Kata memancing di sini merupakan kata predikat atau unsur gramatikal yang menduduki kata kerja. Selanjutnya adalah konjungsi. Nah, konjungsi sudah pernah kalian pelajari ya pada teks sebelumnya, yaitu ada di teks iklan dan di teks berita. Konjungsi pada teks eksposisi pun sama. Ada konjungsi sebab atau kausalitas, ada konjungsi temporal. Kita bahas satu persatu. Konjungsi sebab atau dikenal dengan istilah kausalitas adalah suatu peristiwa terjadi karena adanya suatu sebab tertentu. Misalnya, ditandai dengan kata sebab, oleh sebab itu, karena, oleh karena itu, jika, maka, dan demikian. Itu adalah ciri dari konjungsi sebab. Selanjutnya adalah konjungsi akibat. Nah, kebalikan dari sebab ya. Konjungsi akibat ini adalah suatu peristiwa
terjadi karena akibat suatu hal yang lain. Ditandainya dengan adanya kata sehingga sampai akibatnya. Contohnya, dia bangun kesiangan sehingga terlambat masuk sekolah. Nah, sebabnya apa? Sebabnya adalah dia bangun kesiangan. Akibatnya berarti dia terlambat masuk sekolah. Selanjutnya adalah konjungsi temporal. Sama seperti pada teks-teks sebelumnya, konjungsi temporal berarti konjungsi yang menerangkan keadaan atau keterangan waktu. Ditandainya dengan kata sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, usai, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada kata penghubung atau konjungsi perbandingan atau bisa disebut dengan konjungsi pertentangan. Biasanya ditandai oleh kata sebaliknya, berbeda halnya dengan, dan kata namun. Selanjutnya adalah kata kerja mental. Nah, ini juga sudah kalian pelajari ya. Tapi Ustazah ulangi lagi. Kata kerja mental di sini adalah kata kerja mental yang ditandai dengan kata diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan. Jadi, kata kerja mental merupakan suatu kata kerja yang digunakan untuk merespon sesuatu dari tindakan seseorang. Selanjutnya adalah kata perujukan atau kata rujukan. Biasanya ditandai oleh kata berdasarkan data dan merujuk pada pendapat atau dengan kata ini atau itu. Contohnya adalah yang pertama, kemarin saya membaca novel Laskar Pelangi. Novel ini sangatlah bagus. Nah, kata ini merupakan pengganti dari kata novel Laskar Pelangi yang disebut dengan kata rujukan. Yang kedua contohnya adalah Rina hari ini sangat senang karena dia mendapatkan hadiah dari temannya. Kata dia di sini, kata dia merupakan kata rujukan. Rujukan untuk siapa? Untuk yang namanya Rina. Selanjutnya adalah kata persuasif. Ditandai dengan kata hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, dan harus. Selanjutnya adalah kata denotatif. Kata denotatif berarti katanya memiliki makna atau arti yang sebenarnya. Contohnya adalah kebakaran hutan masih terus terjadi. Dan selanjutnya adalah pada teks eksposisi tidak adanya kata yang menggunakan kata konotasi atau kata konotatif. Nah, kata konotatif di sini berarti kata yang bukan makna sebenarnya. Contohnya adalah 212 di Monas menjadi lautan manusia. Nah, itu adalah kata yang bukan sebenarnya ya Kak ya. Kenapa bisa disebut dengan makna yang bukan sebenarnya? Karena kata lautan manusia di sini adalah banyaknya manusia yang berdemo.
Jadi bukan lautan sebenarnya. Nah, Soli dan Soliha, cukup sekian ya pembahasan tentang kebahasan dari teks eksposisi dari Ustazah Lia dan Ustadz Muhammad Romli. Jika ada yang masih belum difahami, boleh menghubungi nomor Ustadz dan Ustazahnya masing-masing ya. Terus kemudian, tugasnya untuk hari ini yaitu silahkan kerjakan Google Form yang ada pada GCR. Kemudian, buka buku paketmu, cari tentang kebahasan teks eksposisi, bandingkan dengan pembelajaran hari ini yang telah disampaikan dalam video ini. Terus kemudian, kirim voice note suaramu mengenai materi hari ini dengan bahasamu sendiri. Ya, cukup sekian pembahasan dari Ustadz dan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.